Apakah Anda menyadari bahwa kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele dapat secara perlahan-lahan merusak kestabilan finansial Anda? Mari kita lihat bagaimana tindakan sederhana dapat menyebabkan masalah finansial yang serius dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa setiap keputusan kecil dalam rutinitas harian kita memiliki dampak yang lebih besar pada keuangan kita pada akhirnya. Berikut beberapa kebiasaan yang dapat berkontribusi terhadap masalah keuangan secara finansial. 1. Belanja tanpa perencanaan yang matang. Membeli barang-barang secara impulsif tanpa mempertimbangkan apakah benar-benar diperlukan atau sesuai dengan anggaran dapat dengan cepat menghabiskan uang Anda. Kebiasaan ini bisa membuat Anda kehilangan kontrol atas pengeluaran dan mengakibatkan kesulitan keuangan. Belanja impulsif cenderung dilakukan tanpa memikirkan anggaran atau rencana keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini berarti uang yang seharusnya dialokasikan untuk hal lain bisa habis tanpa perencanaan yang memadai. Jika Anda terbiasa membeli barang-barang besar, atau bahkan kecil dengan kartu kredit dan tidak segera membayar saldo, maka Anda akan membayar bunga pada saldo tersebut. Ini akan mengakibatkan utang yang terus bertambah dan berpotensi mengarah pada beban finansial yang lebih besar. Terus-menerus melakukan pembelian impulsif bisa mengarah pada gaya hidup yang melebihi kemampuan finansial Anda. Ini dapat membuat Anda terjebak dalam lingkaran utang dan kesulitan untuk mencukupi kebutuhan pokok. Belanja impulsif seringkali menghasilkan pembelian barang-barang yang sebenarnya tidak diperlukan. Akibatnya, rumah Anda bisa menjadi penuh dengan barang-barang yang hanya mengumpulkan debu dan tidak memberikan nilai nyata. Belanja impulsif seringkali dipicu oleh emosi, seperti stres atau kebosanan. Namun, setelah kepuasan singkat dari pembelian baru hilang, Anda mungkin merasa penyesalan dan emosi negatif lainnya, yang bisa berdampak pada kesejahteraan mental Anda. 2. Hidup di atas kemampuan. Membeli barang-barang atau memiliki gaya hidup yang melampaui kemampuan finansial Anda dapat dengan cepat menguras uang dan menyebabkan utang. Hidup di atas kemampuan seringkali mengakibatkan akumulasi utang. Anda mungkin perlu bergantung pada kartu kredit, pinjaman pribadi, atau pinjaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup Anda, yang berpotensi mengakibatkan utang yang tidak terkendali. Hidup di atas kemampuan dapat membuat Anda kesulitan untuk menabung atau berinvestasi. Ini berarti Anda melewatkan peluang untuk membangun tabungan darurat, investasi jangka panjang, atau mencapai tujuan keuangan yang lebih besar. Hidup di atas kemampuan dapat membatasi pilihan hidup Anda. Anda mungkin tidak bisa melakukan perjalanan, mengejar hobi, atau mengambil peluang karir karena terjebak dalam beban finansial. Tanpa tabungan atau investasi yang cukup, Anda mungkin tidak siap menghadapi masa depan, terutama saat mencapai usia pensiun. Ini bisa mengakibatkan kekurangan dana untuk biaya hidup sehari-hari atau perawatan medis di masa tua. Hidup di atas kemampuan berarti Anda kehilangan kendali atas keuangan Anda. Anda mungkin merasa terjebak dalam siklus pengeluaran dan utang yang sulit dipecahkan. 3. Tidak memiliki rencana anggaran. Tidak memiliki rencana anggaran yang jelas dan tidak mengikuti anggaran yang telah dibuat dapat membuat Anda sulit melacak uang yang masuk dan keluar. Akibatnya, Anda mungkin menghabiskan lebih dari yang seharusnya tanpa menyadarinya. Tanpa rencana yang mengatur berapa banyak uang yang akan dialokasikan untuk pengeluaran tertentu, Anda cenderung menghabiskan uang tanpa pertimbangan, yang dapat mengarah pada pengeluaran yang berlebihan dan tak terkendali. Rencana anggaran membantu Anda menentukan prioritas keuangan Anda. Tanpa rencana ini, Anda mungkin merasa bingung tentang bagaimana memprioritaskan pengeluaran dan tabungan Anda. Ketika keadaan darurat muncul, seperti biaya medis yang tak terduga atau perbaikan mendesak, Anda mungkin tidak memiliki dana cadangan untuk menghadapinya. Tanpa rencana yang mengatur pembayaran utang, Anda mungkin membiarkan utang terus bertambah akibat bunga yang menumpuk. Tanpa rencana anggaran, Anda mungkin merasa kehilangan kendali atas keuangan Anda, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan stabilitas Anda. 4. Menunda pembayaran tagihan. Membayar tagihan terlambat atau bahkan melewatkan pembayaran dapat mengakibatkan denda dan biaya keterlambatan, yang akhirnya akan mengurangi jumlah uang yang Anda miliki. Hampir semua tagihan memiliki tanggal jatuh tempo pembayaran.
Jika Anda menunda pembayaran melewati tanggal ini, biasanya Anda akan dikenai biaya keterlambatan. Biaya ini bisa menjadi tambahan yang tidak perlu dan membuat tagihan semakin mahal. Jika Anda memiliki utang seperti kartu kredit atau pinjaman, menunda pembayaran utang dapat menyebabkan bunga yang lebih tinggi. Bunga biasanya dihitung berdasarkan saldo yang belum dibayarkan, jadi semakin lama Anda menunda pembayaran, semakin banyak bunga yang akan Anda bayar. Dengan menunda pembayaran tagihan, utang Anda bisa terakumulasi. Ini bisa menjadi lingkaran berbahaya di mana Anda menghabiskan lebih banyak uang untuk membayar utang daripada untuk memenuhi kebutuhan atau menabung. Jika Anda terbiasa menunda pembayaran tagihan, Anda mungkin cenderung mengabaikan pentingnya mengelola keuangan secara efektif. Ini bisa mengarah pada keputusan finansial yang buruk dan menghambat kemajuan keuangan Anda. 5. Tidak memprioritaskan tabungan. Jika Anda tidak memprioritaskan menyimpan sebagian pendapatan Anda dalam tabungan atau investasi, Anda mungkin akan sulit membangun kekayaan atau menghadapi situasi darurat tanpa uang yang cukup. Tabungan darurat penting untuk menghadapi situasi tak terduga seperti kehilangan pekerjaan, biaya medis mendesak, atau perbaikan mendadak. Jika Anda tidak memprioritaskan tabungan, Anda mungkin tidak memiliki dana yang cukup untuk mengatasi krisis keuangan yang tiba-tiba. Tidak memiliki tabungan berarti Anda kehilangan peluang untuk berinvestasi atau memanfaatkan peluang finansial yang mungkin muncul. Tabungan dapat menjadi modal awal untuk mengembangkan kekayaan jangka panjang. Tabungan adalah alat yang kuat untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah, pensiun, atau pendidikan anak. Tanpa tabungan yang cukup, Anda mungkin kesulitan mencapai tujuan ini. Tidak memiliki tabungan yang cukup dapat mengakibatkan ketidakstabilan finansial di masa depan, terutama saat menghadapi pensiun atau situasi keuangan yang lebih rumit. Kurangnya tabungan dapat menyebabkan stres finansial dan mental yang signifikan. Anda mungkin merasa cemas tentang bagaimana mengatasi situasi tak terduga atau memenuhi kebutuhan di masa depan. Tabungan memberikan fleksibilitas keuangan yang memungkinkan Anda mengambil risiko dengan lebih percaya diri atau mengubah arah hidup Anda tanpa merasa terjebak dalam situasi yang sulit. 6. Tidak memiliki tujuan keuangan jangka panjang. Tanpa tujuan keuangan jangka panjang yang jelas, Anda mungkin tidak memiliki motivasi untuk menghemat atau berinvestasi dengan bijaksana. Tujuan keuangan jangka panjang memberikan Anda fokus dan arah dalam pengelolaan uang Anda. Tanpa tujuan ini, Anda mungkin menghabiskan uang tanpa pertimbangan dan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang. Tujuan keuangan jangka panjang, seperti membeli rumah atau pensiun, dapat menjadi pendorong untuk menabung. Tanpa tujuan ini, Anda mungkin tidak memiliki motivasi kuat untuk menghemat uang. Tanpa tujuan keuangan yang jelas, Anda mungkin cenderung menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak mendukung pencapaian tujuan jangka panjang Anda. Ini bisa mengakibatkan pengeluaran berlebihan dan mengabaikan hal-hal yang lebih penting. Tanpa tujuan keuangan jangka panjang, Anda mungkin tidak memiliki persiapan yang cukup untuk menghadapi masa depan. Anda mungkin merasa tidak siap menghadapi pensiun, pendidikan anak, atau keperluan medis di kemudian hari. Tujuan keuangan jangka panjang dapat memotivasi Anda untuk mencari peluang investasi yang sesuai dengan tujuan tersebut. Tanpa tujuan ini, Anda mungkin melewatkan peluang investasi yang dapat membantu membangun kekayaan jangka panjang. Tanpa tujuan keuangan, Anda tidak memiliki patokan untuk mengukur kemajuan finansial Anda. Anda mungkin tidak tahu apakah Anda sedang bergerak maju atau tidak dalam mencapai tujuan finansial Anda.